Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan nazar. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembacaan teksnya. Walau nadaro, jika bernadar siapa siman, li ghairi ahadi aslaihi, kepada selain salah satu kedua orang tuanya, usul ya, au furu'ihi, atau bukan kepada anak-anaknya, min warasatihi, dari ahli warisnya, bimalihi, dengan hartanya siman, qabla maurudi mautihi, sebelum sakit meninggalnya siman, biyaumin, dengan sehari. Malakahu, maka memiliki siapa goyirhu pada harta, kullahu, ya semuanya, min goyri musyarikin, tanpa selain, artinya min goyri musyarikin, tanpa dimiliki bersama. Kenapa lizawali milkihi anhu? Karena hilang kepemilikannya siman anhu, dari harta. Nah, ini ada permasalahannya. Seandainya ada orang bernazar, ya, tapi bukan kepada salah satu kedua orang tuanya, bukan kepada usulnya atau ayah ke atas atau ibu ke atas, atau bukan juga kepada anak-anaknya. Nah, min warasatihi, artinya dia juga bernazar kepada ahli waris yang lain, tapi bukan usul, ayah atau ibu ke atas, atau bukan anak-anaknya, bukan furu, tetapi kepada ahli waris yang lain. Misalkan saudara, laki atau perempuan, keponakan atau sepupu. Bimalihi, dengan harta siman, qabla marodi mautihi, sebelum sakit meninggalnya siman, biyaumin, dengan satu hari. Ya, seandainya ada orang, si Budi misalkan, si Budi bernazar, saya bernazar, saya akan memberikan harta saya, ya, kepada si Zaid misalkan. Semua harta saya kepada Zaid. Kebetulan si Zaid ini adalah saudara laki-lakinya. Nah, tapi dia bernazar sebelum sakit, ya, yang menyebabkan meninggalnya siman, meninggalkan orang itu yaumin, dengan sehari. Artinya kalau dia sakit hari Selasa, hari Rabu, hari Senin kan masih sehat. Nah, dia bernazar hari Senin tatkala sehat, atau sebelumnya bernazar hari Minggu. Dia berkata hari Minggu atau hari Senin kepada si Zaid, misalkan si Zaid ini saudaranya, saya bernazar akan memberikan seluruh harta saya kepada Zaid. Nah, maka malakahu, memiliki, ya, langsung memiliki nih. Malakahu, maka memiliki siapa goir, ya si Zaid ini memiliki hu, kepada harta, kullahu, semuanya. Artinya semua harta yang dinazarkan, min goiri musyarikin, tanpa dimiliki bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa? Sebelum sakit, ya, sakit ini menentukan, karena kalau nadar dalam keadaan sakit atau apalagi mau meninggal, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka hitungannya adalah wasiat. Wasiat kan nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, apalagi mau meninggal. Ya, ini konteksnya wasiat. Tetapi kalau dalam keadaan sehat, maka dia bebas melakukan apa saja dari hartanya. Mau sedekah semuanya, mau bernadar semuanya, maka bebas. Nah, seperti itu ya. Nah, lizawal milikihi, ya, karena hilangnya kepemilikan siman anhu, dari harta. Ya udah, kalau dalam keadaan gini ya hilang kepemilikan dia dengan sebab nadar. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh, lil asli, bagi orang tua, arruju'u, apa, menarik kembali, fihi, di dalam nazar. Jadi kalau dalam keadaan begini, maka orang tua saya tidak boleh menarik kembali nazarnya, karena udah dinazari. Seperti itu ya. Nah, misalkan pada saat sakit, ya, pada dia masih sehat, dia nazar, kemudian terjadi berlaku itu nazar, ya, berlaku itu nazar, ya. Contohnya gini, kalau saya kalau saya kalau anak saya lulus ujian misalkan, ya, anak kebanggaan nih,
maka saya bernadar akan memberikan harta saya semuanya untuk si Zaid. Misalkan kebetulan anaknya lulus. Nah, dia berkata seperti itu ya tatkala dia masih sehat. Walaupun besokannya udah sakit, seperti itu. Maka ketika beneran anaknya lulus, harta itu semuanya milik si Zaid tanpa dimiliki bersama. Ya, dengan sebab nazar, hilanglah kepemilikan hartanya orang ini yang bernazar. Seperti itu. Maka walai jujulil asyalu jufi, artinya si penazar atau orang tua, apa namanya, orang tua itu ya tidak boleh menarik kembali. Artinya mau orang tua, mau orang tuanya, mau anaknya tidak boleh menarik kembali. Artinya ya harta itu sudah milik si al-manjuru lah, orang yang dinazari, seperti itu. Jadi mau anak, mau orang tua tidak boleh mengambil karena harta itu sudah milik orang yang dinazari, seperti itu. Wayan akidu, dan jadi apa nazar muallakon, dengan nazar muallak, nazar yang digantungkan. Nahwi, di dalam contoh, idza maridtu, apabila sakit siapa saya, bahwa maka adapun barang atau adapun harta, nazun ialah harta nazar. Qabla marodi, sebelum sakitnya saya, biyaumin, dengan satu hari. Jadi nazar menjadi sah ya, atau terjadi sebagai nazar muallak, seperti contoh misalkan ucapan seseorang, apabila saya sakit, maka harta ini saya nazarkan kepadanya, misalkan sejak satu hari sebelum sakit. Artinya dia berkata gitu ya masih dalam keadaan sehat. Ya, misalkan dia hari Seninnya sakit, hari Minggu dia masih sehat. Dia berkata pada hari Minggunya, ya kalau aku sakit, maka bahwa adapun harta ini nazun ialah harta nazar untuknya. Nah, maka ini adalah jadi nazar mu'allaq. Ketika dia sakit, maka harta ini adalah harta yang akan dimiliki oleh al-manjurul, atau orang yang dinazarkan. Kemudian, walahu, dan ialah boleh bagi orang yang bernazar at-tasarrufu, apa? Tasarruf, menggunakan. Ya, qabla husulil mu'allaq, sebelum sampainya sesuatu yang digantungkan. Qablal husulil mu'allaqi alaihi, sebelum terjadinya sesuatu yang digantungkan, ya. Jadi gini, bagi orang yang bernazar mu'allaq, ya, boleh menggunakan hartanya sebelum terjadinya mu'allaq alaih, sebelum terjadinya sesuatu yang digantungkan. Contohnya gini, kalau saya lulus ujian, saya bernazar akan bersedekah 300.000 kepada orang miskin, misalkan. Nah, sebelum terjadinya, belum lulus ujian, maka harta itu boleh digunakan. Ya, tetapi kalau sudah lulus ujian, maka harta itu adalah milik orang miskin, harus dibagi-bagikan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian, wayalgu, dan sia-sia. Qauluhu, apa perkataannya Siman? Ya, mata, ya perkataannya adalah mata hasola, ketika terjadi, li, bagi saya, al-amru al-fulaniyu, apa suatu perkara al-fulaniyu yang bangsa fulan. Artinya al-amru fulaniyu adalah sesuatu lah, ibaratnya kita artikan gampangnya sesuatu ya. Wayalgu, dan sia-sia, kauluhu, apa perkataan orang, mata hasolali al-amru fulaniyu, ketika terjadi bagi saya suatu perkara, ya artinya perkara yang diinginkan. Nah, misalkan ketika terjadi, misalkan apa namanya, lulus ujian ya, ketika terjadi apa dapat ketika terjadi rezeki nomplok, misalkan gitu ya. Nah, jadi ini ungkapan ya, perkataan orang, ketika terjadi bagi saya seperti ini, nah seperti ini itu ya sesuatu yang diinginkan. Aji'u, maka datang siapa saya, laka kepadamu, bikaza, dengan memberikan sekian, dengan membawa ini dan itu. Ya, malam yaktarin, selagi tidak berbarengan, bihi, dengannya, kauluhu, dengan perkataan orang, lab yutil zamin,
labju iltizamin, apa ungkapan kesanggupan, au nazirin, atau ungkapan nazar. Artinya gini, sia-sia atau tidak dianggap sebagai nazar. Maksudnya kayak gitu. Apa? Perkataan orang seperti ini. Ketika terjadi pada diriku, ketika aku dapat arisan, seperti itu ya. Ketika aku dapat rezeki dari si Zaid misalkan, ketika aku dapat duit dari si Zaid, gampangnya kayak gitu, misalkan 1 juta, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa misalkan 3 ekor ayam Bangkok misalkan, atau dengan membawa ini dan itu. Malam yaktarin, selagi tidak dibarengi dengan perkataan itu kepada lafat iltizam dan lafat najar, maka tidak berlaku sebagai nazar, sia-sia sebagai nazar. Artinya tidak dianggap sebagai nazar. Artinya ini janji biasa saja ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada contoh-contoh saya sebelumnya ya, dengan mengatakan kalau saya lulus ujian maka saya akan puasa 3 hari, maka itu anggap aja tambahkan ada kata iltizam, ada kata nazar, atau ada kata wajib atas saya. Ya, kalau saya lulus ujian, nah ini sebagai nazar ya. Kalau saya lulus ujian, saya bernazar akan bersedekah kepada 30 orang miskin di kampung ini. Nah, seperti itu ya. Atau kalau saya lulus ujian, saya wajib atas saya bersedekah kepada 30 orang miskin di kampung ini, ya. Atau demi Allah, ya, ada kata demi Allah. Kalau saya lulus ujian, ya, maka wajib atas saya memberikan sedekah 30 orang miskin di kampung ini. Nah, maka kalau tidak ada ungkapan iltizam dan lapat nadar, maka itu sia-sia, artinya tidak dianggap sebagai nadar, maka sumpah biasa. Kalau sumpah biasa, maka ada kafarah sumpah. Tapi kalau nazar, maka kafarahnya menjalankan nazar itu sendiri, seperti itu. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.